Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita duduk dan ingin mencerdaskan umat, ya, karena belakangan di media-media sosial ini terjadi kegaduhan dari seorang yang cuman 7 tahun di Al-Azhar, tapi dengan lancangnya mencela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya di kesempatan ini kita akan simak sama-sama tentang siapa sosok Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan kenapa seorang ini bisa dengan lancangnya menghina atau mencaci atau memaki dan lain-lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Jadi sebelum kita membahas tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita harus mengetahui bahwasannya para ulama dan termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ulama yang kita kenal ada kebaikannya untuk umat. Dan dakwah yang sudah disebarkan, pembelaan terhadap para salafus saleh dan akidah Islam dan lain sebagainya. Dan tidak bisa dipungkiri kecuali orang yang tidak pernah belajar. Dan kita diminta untuk menghormati para ulama. Dan kita meyakini bahwa ulama itu tidak luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Tapi dosa kesalahan mereka itu tenggelam di antara kebanyakan kebaikan mereka. Dan keilmuan-keilmuan mereka yang sudah disampaikan. Jadi gini, dalam Sahih Bukhari itu adalah ada babul insati lil ulama. Tawus bin Kaisan mengatakan minas sunnah ayyuwaqqara al-alim atau ulama. Artinya termasuk daripada sunnah memuliakan para ulama. Dan Imam Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah menjelaskan tentang para salaf, para tabi'in dan ulama-ulama fikih dan lain sebagainya, la yudhkaruna illa bil jamil. Tidak boleh disebut kecuali dengan kebaikan. Wa man dzakarahum bisu' fa huwa ala ghairi as-sabil. Barang siapa mencela mereka, menghina mereka, maka dia tidak berada di jalan kebenaran. Maka kita sebagai muslim ya harus menghormati para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abi Darda. Dan ulama itu kata Imam Malik rahimahullah taala, Imam Darul Hijrah, wafat 179 Hijriah. Beliau mengatakan kullun yu'khadhu minhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua orang diambil perkataannya yang ditolak kecuali yang punya kekurangan ini dan mensyaratkan kepada Rasulullah atau makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ulama ada lebihnya, ada kurangnya. Apalagi kalau membahas kekurangan para ulama di antara orang awam atau cuma sekedar medsos 10-20 menit, itu tidak pantas. Apalagi menyebut diri Anda sudah pernah belajar. Dulu para salafus saleh begitu, berdoa agar Allah menutupi aib para masyayikh mereka, ulama-ulama mereka, mereka. Ya Allah, tutupilah aib guru-guru saya, biar saya tidak lihat. Saya cuma hanya nampak yang baik-baiknya aja. Kalau kita bahas Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kalau disebut dengan Syekhul Islam itu banyak sebenarnya. Itu julukan yang sudah diberikan banyak ulama. Ibnu Hajar disebut Syekhul Islam, Imam Baihaqi disebut Syekhul Islam. Kemudian Imam An-Nawawi juga disebut Syekhul Islam. Kemudian Abu Uthman As-Sabuni disebut dengan Syekhul Islam. Dan banyak sekali ulama-ulama lainnya. Al-Harawi juga disebut Syekhul Islam. Dan banyak ulama-ulama yang disebut dengan Zakaria Al-Ansari, ulama mazhab Syafi'i. Kita kenal dengan Syekhul Islam. Maka bukan Syekhul Islam itu hanya gelar kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ibnu Taimiyah ini namanya Al-Imam Al-Alim Bahrul Ulu. Beliau disebut dengan Imam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Abdis Salam Ibnu Taimiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi. Beliau ini lahir dari keluarga ulama. Artinya beliau hidup di lingkungan para ulama dan keluarga imam banyak ulama. Sampai bibinya beliau juga salah satu gurunya beliau. Beliau pernah berguru kepada beliau. Ibnu Taimiyah ini ulama, orang tuanya ulama, kakeknya ulama juga. Bahkan disebut Taimiyah di antara dinisbahkan kepada Taimiyah di antara penjelasan para ulama bahwa dia punya nenek dulu. Nenek namanya Taimiyah, seorang alimah yang sering menasihati, memberikan pencerahan, mau'izah dan lain sebagainya. Maka dinisbahkan kepada beliau. Maka Ibnu Taimiyah ini disebut dengan diberi kunyah Abul Abbas dan diberi laqab Taqiyuddin. Dan ayahnya beliau namanya Syihabuddin Ibnu Taimiyah, ulama juga. Dan kakeknya lebih viral. Maka coba perhatikan, kakek dan cucu. Mereka viral dua-duanya. Jadi Ahmad bin Taimiyah yang disebut dengan Taqiyuddin dan Majduddin Ibnu Taimiyah, itu beliau adalah kakek dari Imam Ibnu Taimiyah. Maka ayahnya Ibnu Taimiyah, Syihabuddin, enggak viral sebagaimana viralnya Ibnu Taimiyah dan kakeknya. Seperti kalau disebut dengan antara najmun baina syamsin wa qamar, seperti bintang di antara bulan dan matahari. Maka Majduddin Ibnu Taimiyah itu kakeknya Ibnu Taimiyah, seorang ulama. Dia punya kitab Al-Muntaqa min Hadits al-Ahkam. Kemudian beliau punya kitab-kitab dalam fikih Hambali juga. Dan Imam Ibnu Taimiyah bermadzhab Hambali. Dan kita kadang-kadang melihat beliau punya alat ijtihad, beliau kadang-kadang berbeda pendapat. Ibnu Taimiyah itu lahir 661 Hijriah di Harran. Kemudian di usia
7 tahun dibawa oleh ayahnya beliau. 7-10 tahun beliau dibawa oleh ayahnya beliau menjauhkan daripada peperangan atau serangan Tatar pada saat itu. Kemudian beliau dibawa ke Damaskus, belajar kepada ayahnya, berguru kepada ayahnya dan ulama-ulama lainnya. Kemudian Ibnu Taimiyah itu punya kelebihan marhalah. Tahapan awalnya belajar Ibnu Taimiyah itu punya kelebihan. Pertama, cepat paham dan cepat hafal. Masya Allah. Kemudian beliau itu adalah orang yang qawiyul hujjah, walau ta'thir, orang yang punya pengaruh dan kekuatan hujjahnya, argumennya kuat. Kemudian beliau itu tidak mensia-siakan waktu. Yang keempat, beliau itu dijadikan atau berfatwa di usia beliau 19 tahun. Dan gurunya beliau yang mengizinkan dia berfatwa namanya Syarafuddin Al-Maqdisi. Kata beliau, sampai dia bangga dan mengatakan, "Ana man adzintu lahu bil fatwa." Saya mengizinkan dia berfatwa. Ibnu Taimiyah itu berjihad dengan tangannya dan lisannya dan dengan tulisannya. Ikut peperangan melawan Salibiyin, kemudian ikut melawan Tatar, melawan Ahlul Bid'ah dan lain sebagainya gitu kan, dengan lisannya dan tangannya dengan tulisannya beliau. Maka Ibnu Taimiyah ini adalah seorang ulama yang luar biasa secara keilmuannya gitu. Dan murid-murid beliau sudah lebih dari cukup. Ibnu Qayyim Jauziyah, kemudian Imam Ibnu Abdul Hadi, kemudian Imam Ibnu Katsir. Sudah lebih dari cukup lah ya kalau kita sebut mereka-mereka ini. Itu mereka adalah di antara murid-muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan Ibnu Taimiyah itu dipuji banyak ulama dan dicela banyak ulama juga. Tapi ulama yang mana gitu. Seperti Muhammad bin Bukhari Al-Hanafi. Dia menulis kitab tentang yang menyebut Ibnu Taimiyah itu Syekhul Islam kafir. Maka dibalas langsung oleh Ibnu Nasr ad-Dimashqi dengan kitab Ar-Raddul Wafir ala man samma Ibnu Taimiyah kafir. Ya, man samma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kafir. Artinya di situ ada pembelaan dari Ibnu Nasr ad-Dimashqi dan menukil banyak ulama yang memuji Ibnu Taimiyah, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani ulama mazhab Syafi'i. Termasuk Imam Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi itu muridnya Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Adz-Dzahabi dan lain sebagainya. Sampai Adz-Dzahabi mengatakan, saya tidak mengenal orang yang begitu hafalannya bagus dan kuat melebihi dari 4. Di antara Ibnu Daqiq al-Aid, kemudian Ad-Dimyati, dan di antaranya juga Adz-Dzahabi, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan Al-Mizzi. Al-Mizzi itu muridnya Imam Ibnu Taimiyah, Al-Hafidz Al-Mizzi yang punya kitab Tahdhibul Kamal. Dan kita tahu keilmuannya dalam ilmu rijal, dalam penelitian dalam jarh wa ta'dil gitu. Dan Tahdhibul Kamal itu sudah narun ala alam ya, ternyata tidak perlu diperkenalkan lagi di antara kalangan yang belajar hadis, pasti mereka sudah tahu. Dan Ibnu Taimiyah itu dipuji oleh Imam Suyuti, kemudian Imam Adz-Dzahabi, kemudian Ibnu Daqiq al-Aid, dan sebagian ulama mengatakan kalau bukan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam faman huwa, siapa kalau bukan beliau. Dan kita meyakini beliau itu juga seorang orang yang manusia, tidak luput dari dosa dan kesalahan, tapi alhamdulillah kebaikan dan manfaat yang kepada umat besar. Nah, dan kalau kita lihat pujian-pujian para ulama, kita bisa baca kitab Ar-Raddul Wafir. Dan kita kalau mau mengkaji Ibnu Taimiyah, kita harus betul-betul mendalaminya. Ibnu Taimiyah kata fi kulli fununil ilm, sampai Adz-Dzahabi dan ulama lain mengatakan, ada yang menyebut bahwa karangan Ibnu Taimiyah itu sampai 300 jilid, ada yang mengatakan 500, kata Adz-Dzahabi sampai 1000. Saya hitungnya hampir 1000 gitu. Di antara muallafat, kemudian rasail dan lain sebagainya. Bukan hanya kitab-kitab yang tebal. Di antara kitab-kitab Ibnu Taimiyah itu ada kitab Al-Majmu' al-Fatawa yang masyhur. Dan Ibnu Taimiyah itu ya tidak luput dari dosa dan kesalahan, tapi kita selalu menyebut kebaikan para ulama. Kalau antum mau mengkritiki pendapatnya, tafadhol, tanpa menjatuhkan orangnya. Betul. Dan antum ini jangan mengkritiki orang yang tidak selevel dengan antum. Betul. Jangan comot satu kitab, 2 kitab dan lain sebagainya yang sesuai dengan hawa nafsu. Maka sebagian ulama mengatakan yang mengingkari atau yang mencela Ibnu Taimiyah itu antara dia sahib hawa atau jahil. Jahil dia nggak tahu makamnya Ibnu Taimiyah, atau sahib hawa dia terhalang karena hawa nafsunya. Dia nggak bisa memberikan ini. Maka ya para ulama sudah lebih dari cukup sudah membahasnya, dan ada yang menulis tentang biografi Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir menulis juga. Nah, sampai ketika beliau wafat, beliau masuk penjara 7 kali. 3 kali di Damaskus, 3 kali di Kairo, 1 kali di Iskandaria. Dan beliau meninggal di penjara di Damaskus di Suriah. 728 ya? Ya, 728 Hijriah beliau wafat. Dan disamakan jenazahnya beliau sama kurang lebih seperti Imam Ahmad bin Muhammad. Dikatakan beliau yang hadiri jenazah beliau ada kurang lebih 500.000 orang. Sampai jenazahnya itu atau kerandanya itu maju mundur. Dan terjadi mukhalafat. Ya, orang-orang yang aneh itu usap-usap sapu tangannya segala macam kan. Ya biasa terjadi di mana-mana. Dan baru di situ dirasakan subhanallah betapa keilmuan Ibnu Taimiyah, dan beliau sampai dihalangi untuk diberikan alat tulis juga. Di penjara, maka beliau berbanyak zikir, baca Quran dan sebagainya. 81 kali khatam subhanallah. Dan terakhir kan beliau baca Al-Quran, dan beliau meninggal ketika membaca Al-Quran. Dan ya beliau orang ahli ibadah, tawadhu dan lain sebagainya, tapi beliau tegas. Kenapa? Karena hidup di lingkungan yang banyak penuh dengan peperangan, perang salib, perang Tatar, kemudian ahlul bidah dan lain sebagainya gitu kan. Ya, dan ya rahmatullah ta'ala. Ya kita mendoakan para ulama-ulama kami, semoga Allah merahmati mereka, dan manfaat-manfaat ini mereka sudah besar sekali kepada kita. Jangan kita belum hafal juz amma sudah mengkritiki Ibnu Taimiyah. Kalau dikritiki oleh ulama-ulama besar ya wajar, di selevel gitu. Kalau kita bukan selevel, ya jaga adablah sama para ulama. Luhumul ulama masmumah, kata Ibnu Asakir. Dan ulama itu beracun. Dan kita maaf kalau antum mencela
murid antum akan fulan ikut, Ibnu Taimiyah begini, Ibnu Taimiyah begini. Jadi orang ikut-ikutan. Kalau mau bahas tentang Ibnu Taimiyah itu alim, ahli tafsir, ahli usul, ahli fikih, semua berbagai macam ilmu. Maka kalau mau bahas itu tertutup gitu, hanya terbatas untuk kalangan-kalangan para ilmuwan, para ulama gitu kan, terbatas saja, tidak diposting seperti yang kita lihat pada saat ini. Semoga Allah selamatkan kita semua dan beri hidayah kepada kita semua. Jadi bisa dikatakan yang saat ini sedang viral itu jahil dan sahibul hawa, sah? Wallahu a'lam. Kemungkinan antara dua itu. Karena antara dia nggak tahu. Terlihatnya ini banget sih, kayak ada kebencian yang nggak terbalaskan gitu sih. Semoga Allah memberi hidayah. Dr. Ahmad Omar Hashim, guru kami, mantan rektor Al-Azhar, beliau ulama hadis dan guru saya di Al-Azhar. Beliau menyebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan tidak boleh dicela. Beliau banyak manfaatnya kepada umat Islam. Itu pernyataan dari beliau. Bisa dicari di YouTube juga. Jadi dan Dr. Ali Jum'ah menyebut dalam kitab Al-Madkhal ila Dirasat Madzhab al-Fiqhiyah, beliau menyebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seorang ulama mazhab Hambali. Ya, dan para masyayikh kami semua menyebut Ibnu Taimiyah seorang ulama gitu. Tidak luput dari dosa dan khilaf. Kita nggak membela Ibnu Taimiyah buta-butaan seperti yang taklid buta kepada beliau atau kita menuhankan beliau, tidak ada yang menuhankan ulama. Tapi kita memuliakan, hormati ya para ulama. Sebagaimana yang dikatakan Tausul bin Kaisan, minas sunnah tauqir ay waqar al-alim atau ulama. Termasuk dari sunnah kita memuliakan para ulama dan menghormati mereka. Oke, taib. Alhamdulillah, ini cukup detail sekali yang disampaikan oleh Syekh kita tentang bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan kalaupun ada yang di antara kita yang masih mendengar orang yang mencela, yang menjelekkan, ya bisa kita golongkan sahibul hawa dan jahil. Gimana sih? Sebagai solusi kita adakan debat terbuka, siap? Kalau kita debat, ahsannya kita tinggalkan karena tidak membawa manfaat. Nah, debat itu, munadharah itu bukan untuk kemenangan, tapi untuk mencari kebenaran. Betul. Kalau seandainya antum ini benar-benar mencari kebenaran, sebagaimana kita semua berusaha mencari kebenaran dalam sebuah persoalan, ahlan dengan senang hati, tapi dengan ilmu, dengan meluruskan niat, dengan di tempat yang betul-betul menghormati debat-debat tersebut, atau orang-orang yang demikian itu adalah orang yang paham ilmu, yang pernah berguru, pernah belajar, punya syarat keilmuan. Tapi kalau orang yang tidak paham ya akan susah. Betul. Apabila kita berdebat dengan orang yang jahil, dia menang. Kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i aja nggak mau debat dengan orang jahil. Maka ya kita mudah-mudahan kita doakan mereka, karena kan gini, fi awal talab itu mereka sebagai pemula, hati-hati. Seperti kalau kita murid-murid atau orang pemula, kita bilang jangan baca kitab Al-Muhalla Ibnu Hazm, karena Imam Ibnu Hazm itu keras kepada para ulama, gitu kan. Jadi kalau orang pemula itu membaca kitab Ibnu Hazm, dia gampang mencela ulama, gampang menghina ulama, dan itu berbahaya. Iya, nggak bisa. Kita harus mengajari murid kita adab. Kalau mau diskusi ilmiah, tafadhol. Tapi jangan cuma hanya potongan 10 menit, 20 menit, atau 15 menit, ente posting di Instagram atau di YouTube atau di mana, kemudian membuka opini kepada masyarakat bahwa Ibnu Taimiyah itu jelek banget itu. Nah, kan? Dan ketika dihujat, tiba-tiba dia membela, dia seorang ulama begini-begini. Enggak, lebih ahsan dari awal kita jaga. Kalau ini kita membahas Ibnu Taimiyah nggak cukup. Kenapa? Harus membahas malahu wa ma'alaihi gitu kan. Ya, ulama yang membela, ulama yang menghina, dan mereka menghina berdasarkan apa? Secara keilmuan atau tidak gitu kan? Atau berdasarkan ilmu atau argumen-argumen yang kuat. Baik, Masya Allah berarti nggak keberatan ya Syekh kalau misalkan ada yang sekiranya masih mencela, ya kita duduk bareng minimal di tempat yang kampus terbuka, dan para thalabul ilm juga ikut hadir. Iya, boleh. Thalabul ilm silakan. Dan kita semua mencari kebenaran. Dan di situ kita berusaha membela kehormatan seorang ulama. Ya, semoga Allah membela kita di hari kiamat. Insyaallah. Ya, dan kita ada yang bilang antum membela Ibnu Taimiyah tidak membela Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu ulama. Abu Hasan Asy'ari di tengah-tengah fitnah dan firqah-firqah yang sesat, beliau bisa memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kan? Tapi orang kan baca satu sisi aja gitu, memandang dari sebelah mata gitu, itu yang berbahaya. Dan maaf kalau saya bahas di medsos atau di mana, itu kan nggak cukup. Betul. Kalau kita bikin video cuma 20 menit, 15 menit kan orang bosan juga, kotanya habis. Jazakumullah khair. Masya Allah, syukran jazilan hayakallah Syekhna. Kataballahu ajrakum insyaallah. Tapi alhamdulillah paling tidak apa yang disampaikan sama beliau tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya beliau sebutkan Imam Ibnu Taimiyah yang kita tahu ayahandanya, kakeknya adalah seorang alim. Dan tentunya dari pemaparan yang disampaikan sama Syekh juga, ini juga akan mencerdaskan kita semua. Dan lagi-lagi, tadi yang disampaikan sama beliau di awal adalah menjaga kehormatan ulama. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah seorang manusia yang tidak luput dari salah dan dosa, namun kebaikannya, khazanah keilmuan yang dimiliki, ini menutupi kesalahan-kesalahan. Nah, insyaallah kita semoga berkumpul bersama salafus salih di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazilan. Barakallahu.